biasanya banyak orang yang cuman tergiur dengan keuntungan trading aja, tanpa siap dengan semua apapun yang di belakangnya itu, entah itu resikonya, ataukah ada juga yang ditipunya, banyak juga kan yang Iya, ditipu iya kan gitu, benar. atau dengan kasus-kasus yang titip dana dan sebagainya gitu kan. Jadi harus dipelajari dulu sih trading itu apa, sistemnya bagaimana, lalu yang dibutuhkan itu apa aja, modalnya bagaimana, lalu cara bertransaksinya bagaimana. Nah, setelah itu udah dipelajari semuanya, baru kita bisa memutuskan untuk trading. Halo Sobat Trader, balik lagi di Dimax Talk. Let's talk about trading. Oke, kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama salah satu mentor di Dimax, yaitu ada Coach Vincent. Halo Coach Halo, halo, Vincent, halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, tema kali ini kita bakal bahas tentang step by step belajar trading master. Jadi nanti bakal ada beberapa pertanyaan yang aku tanyain ke Master Vincent. Jadi dibantu dijawab ya Master. Boleh. Oke, mungkin dari yang pertama, apa sih langkah pertama yang harus dilakukan seseorang sebelum memulai belajar trading, Master? Oke, yang harus disiapkan dulu sebelum memutuskan untuk trading gitu ya. Itu sebenarnya adalah ketahui dulu trading itu apa, gitu kan. Karena biasanya banyak orang yang cuman tergiur dengan keuntungan trading aja, tanpa siap dengan semua apapun yang di belakangnya itu, entah itu resikonya, ataukah ada juga yang ditipunya, banyak juga kan yang Iya, ditipu iya kan gitu, benar. atau dengan kasus-kasus yang titip dana dan sebagainya gitu kan. Jadi harus dipelajari dulu sih trading itu apa, sistemnya bagaimana, lalu yang dibutuhkan itu apa aja, modalnya bagaimana, lalu cara bertransaksinya bagaimana. Nah, setelah itu udah dipelajari semuanya, baru kita bisa memutuskan untuk trading seperti Oh, itu loh. oke. Berarti harus cari tahu dulu kan, Ya, ya awalnya tuh trading tuh apa sih dan lain-lainnya supaya nggak buta-buta banget ya Master ya? betul gitu. Jadi selain modal disiapkan dulu ya, tapi harus tahu dulu nih trading itu apa sih gitu. Terutama nanti yang paling penting itu pada saat memilih broker. Ya, Ya, pada saat memilih broker itu harus dipelajari terlebih dahulu brokernya itu resmi atau enggak. iya. Brokernya Ada aman atau enggak betul gitu ya? brokernya aman atau enggak. Terus ada kantornya atau enggak di Indonesia gitu loh. Seperti Karena itu. itu penting. Oke. Mengapa sih penting memahami dasar-dasar pasar atau market basic sebelum melakukan trading? Oke. Eh Kenapa harus mengetahui basic terlebih dahulu ya gitu, karena gini, biasanya orang suka pengen taunya langsung bagaimana sih cara entry-nya kan, bagaimana cara buy dan sell-nya, rulesnya bagaimana gitu, tanpa mengetahui basic terlebih dahulu. Padahal basic ini penting banget, ya kan. Basic ini contohnya seperti gini nih, candlestick, support resistance, trend, itu kan basic, 3 dasar basic harus diketahui dulu ya, Iya. sebelum kita memutuskan untuk belajar tekniknya. Karena nanti ketika kita udah paham dengan basic ini, 3 basic ini tadi, kita mudah banget dalam menentukan tekniknya yang cocok buat kita apa. Dan mempelajari teknik-teknik lain pun akan lebih mudah, karena teknik lain pun seperti kayak misalkan moving average dan sebagainya, ya tetap berpegangan dengan support resistance, Iya. candlestick, dan trend seperti itu. Oke. Setelah itu kalau misalkan kita udah memahami dasar trading, langkah apa sih yang selanjutnya harus kita pelajari, Master? Oke, setelah kita mengetahui basic tadi, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya nih yang lebih intermediate atau advance-nya. Contohnya kayak pembelajaran teknik tradingnya, gitu kan. Nah, teknik tradingnya ini luas banget, baik banget. Ada yang bisa menggunakan tools-tools MT4-nya atau MT5-nya, ada juga yang bisa menggunakan bantuan indikator dan sebagainya. Nah, dari situ kita biasanya harus menggunakan semuanya dulu, ya kan. Misalkan dari Fibonacci nih, kita pelajari Fibonacci apa. Oh, dari indikator, kita pelajari dari indikator itu apa. Nah, nanti biasanya setelah itu semuanya dipelajari, kita bakal menentukan bahwa, oh kayaknya saya lebih cocok menggunakan indikator deh. Atau oh saya lebih cocok menggunakan tools-tools yang ada di MT5 aja nih, karena baca indikator pusing, banyak banget ya yang harus ditempelin. Nah, ke situ. Jadi kalau misalkan kita udah paham dengan basicnya, lalu kita maju ke teknik tradingnya. Oke. Berarti penting banget untuk memahami analisis teknikal ya, Master? Betul. Dalam trading itu. Kapan sih seorang pemula sebaiknya mulai menggunakan akun demo dalam trading? Harus dari awal ya. Harus dari awal. Harus dari awal banget. Justru
Bagi yang awal tadi, setelah mengetahui basicnya, setelah mengetahui apa itu tradingnya, bahkan setelah deposit di brokernya tersebut, harus banget, diwajibkan banget dan direkomendasikan banget ya, harus menggunakan akun demo terlebih dahulu gitu. Bahkan kalau saya tuh bilang ke member-member yang di sini, bagaimana caranya akun demo itu habis atau MC gitu, karena biasanya banyak orang awam yang langsung pengen ke akun realnya. Pada saat masuk akun real tahu-tahu kok saldo saya hilang ya, kok saldo saya nol ya gitu kan. Iya, Nah iya. itu adalah biasanya kurang edukasi bahwa biasanya begini nih, biasanya pihak broker itu kita memberikan bahwa aman kok dana di sini gitu kan. Tapi maksudnya aman dana di sini itu adalah kalau misalkan brokernya tutup dan sebagainya ya, bukan dalam artian loss. Kalau loss ya udah dana kita berkurang. Iya. Gitu, makanya kalau misalkan saya itu bilangnya di sini adalah akun demonya di sini habiskan aja dulu. Supaya mereka tuh tahu ya, Iya. kalau habis tuh kayak gini. Betul, supaya mereka itu tahu ketika habis itu adalah di mana ya udah uang kita pun habis gitu. Iya, Bukan iya. artinya uang kita bisa ditarik lagi atau bisa nggak jadi ya udah rugi gitu kan. Nggak bisa banget. Nah ini biasanya pemahaman ini yang suka salah paham dengan masyarakat awam tentang tradingnya. Jadi memang sangat disarankan untuk pakai akun demo dulu. Betul. Master. Oke, mengapa manajemen resiko menjadi langkah penting dalam proses belajar trading? Oke. Karena gini ya, kalau misalkan kita mengabaikan manajemen risiko, biasanya dalam trading ini suka apa ya namanya itu ya, banyak orang yang serakah ya. Banyak orang yang serakah. Itu banyak banget Master. Banyak orang yang serakah, banyak orang yang greedy karena mengetahui resiko di belakangnya. Yeah. Orang bikinnya gini, kalau misalkan lotnya besar, berarti untungnya makin besar dong. Iya kan? Tapi nggak tahu nih di belakangnya itu manajemen resikonya dipakai atau enggaknya gitu kan. Pada saat masukin $10.000, berpikir bahwa kalau misalnya $10.000 bisa maksimal sampai 10 lot. Dimasukin 10 lotnya. Tahu-tahu jadi 0. Nah, ya kan? Jadi orang seperti itu biasanya nggak tahu manajemen resiko. Tapi ketika mereka itu paham dengan manajemen resiko, biasanya mereka akan lebih bijak dengan cara penggunaan lotnya, cara transaksinya. Dan kalau misalkan udah mereka paham dengan manajemen resiko, biasanya psikologinya juga kan aman, bakal tenang banget dalam menghadapi rugi atau dalam menghadapi pasar yang nggak sesuai analisa. Biasanya mereka akan lebih tenang dibandingkan orang yang mengabaikan manajemen risiko di dalam. Ya. Mereka memikirkan profitnya aja tapi tidak memikirkan resikonya ya Mas. Betul. Gitu. Oke, berarti kan yang penting disiplin sama psikologi tradingnya. Nah, gimana itu cara melatihnya Master? Cara melatihnya itu adalah dengan cara berlatih. Itu sih. Ya. Maksudnya gini, cara melatihnya itu adalah dengan sering melakukannya. Biasanya orang yang dengan ketergantungan dengan signal trading, mereka nggak akan pede pada saat dia memiliki pandangan sendiri. Iya. Contoh kayak gini. Misalkan ada edukasi. Ya, ada edukasi. Dia mengikuti edukasi juga. Gitu kan. Tapi dia lebih pede kalau misalkan ada signal. Ya kan? Ada signal. Itu nggak salah-salah amat gitu kan. Kecuali kalau misalkan kita di awal dia bilangnya bahwa saya akan fokusnya di signal trading aja, itu nggak masalah juga. Tapi biasanya kayak gini, saya pengen belajar trading, tapi pas saat belajar trading lebih seringnya lagi malah follow signal, ya kan? Dan pada ujung-ujungnya ketika signal itu salah, dia nggak tahu apa-apa dan menyalahi aturan sana sini gitu kan. Nah, bagusnya adalah pada saat dia edukasi atau dia belajar trading, abaikan dulu signal. Dan harus bagaimanapun harus berani entry posisi sendiri berdasarkan teknikal yang memang dipelajari. Berdasarkan teknikal yang dipelajari. Biasanya ketika orang itu udah sekali berani mencet karena analisanya dia, dan analisa pertama itu benar, biasanya dia akan kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya lebih berani lagi. Benar, jadi kalau misalkan pengen bagaimana sih cara melatihnya, ya adalah belajar dan praktek sendiri, itu aja. Betul, pentingnya. Oke, berarti kan harus ada evaluasi tradingnya nggak sih, atau trading jurnalnya? Harus. Itu seberapa penting? Trading jurnal itu sangat penting dilakukan, gitu. Termasuk saya juga dulu punya trading jurnal kan. Dalam seminggu saya backup tiap entry saya tulis, bahkan tulis manual alasan saya entry-nya, gimana saya entry-nya.
Nah itu tujuannya itu adalah untuk memfilter. Biasa bakal ketemu tuh yang loss itu tuh. Sebenarnya trading jurnal itu untuk mengetahui yang lossnya. Pada saat loss ini tuh kenapa ya lossnya ya? Padahal saya udah entry sesuai dengan teknik atau rulesnya yang berlaku. Tapi kok loss ya? Tapi hari kemarin kok profit. Nah itu biasanya dievaluasi, entah itu ada apa namanya, ada berita ataukah ada salah satu tanda-tanda yang nggak kita lewatin gitu, yang kita lewatin biasanya itu ketemu. Jadi ngelihat dari berdasarkan pengalaman juga. Betul, ya Master, yang mana aja sih yang harus dihindari. Betul gitu. Kalau trading jurnal jadi lebih rapi sih. Oke, berarti pada tahap apa seorang trader pemula dianggap siap untuk trading menggunakan akun Real Master? Pada saat dia mengetahui, oh resiko itu ada dalam trading gitu. Jadi pada saat mengetahui resikonya ada dalam trading, pada saat itulah dia pas atau bisa untuk memulai di akun realnya gitu. Terutama tadi ya, pada saat dia mengetahui, oh dalam trading itu bisa habis juga, bisa bangkrut juga, bisa nol juga gitu kan. Benar. Nah ketika dia udah mengetahui nolnya di trading itu bagaimana, disitulah pada saatnya dia mulai untuk trading. Bukan untuk takut ya, tapi kita udah tahu kan, oh bisa bangkrut, bisa nol nih. Berarti kalau misalkan caranya biar nol tuh harus kayak gini dong, kayak gitu. Oke, saran untuk trader pemula kalau belajar trading berarti wajib ke DDMax ya Master? Pastinya gitu, karena di sini lengkap banget kan, ada edukasinya, ya, edukasi offline, online-nya juga bahkan sehari itu sampai 3 kali. Offline-nya di sini ada juga gitu kan. Dan terutama tempatnya nyaman, ada VVIP, ada smoking area juga di cafe tradernya, ya kan. Mentor-mentornya juga bersahabat banget, ramah banget. Dan pastinya WD cepet, brokernya legal, dan biaya edukasinya tuh nggak ada, nol banget biaya edukasinya. Jadi banyak salah paham nih teman-teman sana ya. Jadi bilangnya bahwa oh di DMAX mesti bayar 10.000 USD. Padahal itu bukan ya. 10.000 USD itu adalah untuk modal trading kita sendiri, bukan dikasihin ke mentor-mentornya atau apalagi ke brokernya gitu. Jadi nggak ada pembayaran apapun ya Master, gitu, cuma modal tradingnya aja. Oke, jadi sekian Master pembahasan kita ya tentang step by step belajar trading. Jadi kalau misalnya buat Bapak Ibu di sana yang memang mau belajar trading atau mau ketemu sama Coach Vincent, bisa langsung ke DDMax di Jalan Garuda nomor 88 Andir, Bandung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.